Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasa Siti Amelia dengan NIM 1807026046 dari PKG Klinik UIN Wali Songo Semarang, kelompok RS Otak Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai edukasi gizi diabetes mellitus. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih diabetes mellitus. Nah, teman-teman, penyakit diabetes ini adalah penyakit menahun atau kronis berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan kenaikan gula darah di atas normalnya. Kemudian diabetes mellitus ini terdiri atas 3 tipe. Yang pertama yaitu diabetes mellitus tipe 1. Nah, pada saat diabetes mellitus tipe 1 tidak terjadi produksi insulin sama sekali. Kemudian ada diabetes mellitus tipe 2. Nah, diabetes mellitus tipe 2 ini terjadi karena sekresi insulin sangat rendah. Kemudian ada diabetes mellitus gestasional. Nah, diabetes mellitus gestasional ini ditandai dengan kenaikan gula darah pada masa kehamilan. Lalu, siapa saja sih yang dapat menderita diabetes? Jadi, yang dapat menderita diabetes adalah semua orang, tidak terhalang usia maupun jenis kelamin. Namun, terdapat beberapa kategori siapa yang berisiko menderita diabetes. Yang pertama yaitu adalah orang dengan berat badan berlebih, kemudian ada orang dengan pola makan yang tidak sehat, kemudian ada yang sudah berusia lanjut, kemudian ada orang yang malas bergerak atau mageran, dan terakhir ada orang dengan riwayat keluarga penderita diabetes. Dan kemudian ada juga resiko yang dapat dirubah dan tidak dapat dirubah. Nah, pertama kita bahas dulu yang dapat dirubah. Nah, yang dapat dirubah ini contohnya adalah kurang aktivitas fisik, itu dapat dirubah. Kemudian pola makan yang tidak sehat, itu faktor resiko yang dapat dirubah. Kemudian memiliki tekanan darah tinggi, itu adalah faktor resiko yang dapat dirubah. Dan kemudian memiliki riwayat penyakit jantung dan dislipidemia, itu juga dapat dirubah. Kemudian ada resiko yang tidak dapat dirubah. Yang pertama yaitu orang yang memiliki usia lebih dari 40 tahun, itu tidak dapat dirubah faktor resikonya. Kemudian yaitu memiliki riwayat keluarga penderita diabetes, nah itu juga tidak dapat dirubah. Kemudian memiliki riwayat saat hamil dan menderita diabetes, kemudian juga memiliki riwayat melahirkan dengan bayi di bawah 2,4 kg dan di atas 4 kg. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gejala dari penyakit diabetes mellitus. Nah, gejala utama dari penyakit diabetes mellitus ini adalah sering kencing, mudah lapar, dan sering haus. Kemudian ada gejala tambahan dari penyakit diabetes mellitus ini adalah berat badan yang turun secara drastis tapi alasannya tidak jelas. Kemudian kesemutan pada kaki, gatal-gatal pada daerah kewanitaan, lalu ada keputihan pada wanita, kemudian ada luka kulit yang sulit sekali untuk sembuh, kemudian ada bisul yang suka hilang timbul, lalu kemudian ada penglihatan yang kabur, lalu ada cepat lelah, mudah mengantuk, dan impotensi pada pria. Maka itulah gejala dari penyakit diabetes mellitus. Jadi bagi teman-teman yang memiliki gejala-gejala yang disebutkan dapat mendatangi fasilitas kesehatan yang terdekat ya. Selanjutnya kita next bahas mengenai bahaya dari penyakit diabetes mellitus. Jadi bahaya penyakit diabetes mellitus jika tidak terkontrol adalah komplikasi kronis dalam waktu lama. Nah, yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah, kemudian ada gangguan saraf yang menyebabkan luka dan amputasi pada kaki, kemudian ada gangguan penglihatan dan
Yang terakhir ada gangguan ginjal. Kemudian apa sih hubungan gizi dengan penyakit diabetes? Jadi, peran makanan bergizi yang tepat bagi penderita diabetes dapat membantu pengontrolan gula darah. Dengan konsumsi makanan tinggi serat dan indeks glikemik rendah dapat mengontrol kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa makanan yang tepat dapat membantu penderita diabetes dalam mengontrol gula darahnya. Kemudian, seperti apa sih makanan yang tepat tersebut? Jadi, yang pertama, penderita diabetes harus menerapkan prinsip makanan 3J. Nah, 3J ini adalah jumlah, jenis, dan jadwal makan. Jadi jumlah maksudnya adalah jumlah makanan yang seharusnya dikonsumsi disesuaikan dengan berat badan yang dirasa nyaman oleh penderita diabetes ini dan juga disesuaikan dengan hasil konseling gizi. Kemudian ada jenis. Kalau jenis ini maksudnya adalah jenis makanan yang dikonsumsi dapat disesuaikan dengan konsep piring makanan model T. Nah, pada piring makan model T dapat dilihat setengah dari piring makanan terdiri dari buah-buahan dan sayuran. Kemudian seperempat dari piring makanan diisi oleh protein. Kemudian seperempat sisanya dari piring makanan dapat diisi dengan beras, gandum, dan pasta, yaitu karbohidrat kompleks. Kemudian ada jadwal. Jadi kalau jadwal ini maksudnya jadwal makan penderita diabetes terdiri dari 3 kali makan utama dan 2-3 kali makan selingan yang mengikuti prinsip porsi kecil. Yang kedua, yaitu makanan apa saja sih yang perlu dibatasi dan dihindari oleh penyandang diabetes ini. Jadi makanan yang perlu dibatasi dan dihindari oleh penyandang diabetes adalah makanan yang mengandung gula yang sederhana. Contohnya ini adalah gula pasir yang terdapat selain dari bumbu, masih untuk penambah minuman. Kemudian ada minuman ringan atau sirup, kemudian ada es krim, selanjutnya ada kue-kuean yang manis, kek, bolu, coklat, dan kental manis. Sebisa mungkin makanan-makanan ini dapat dihindari dan dibatasi oleh penderita diabetes. Kemudian apalagi sih yang perlu dihindari? Yang perlu dihindari adalah makanan yang mengandung lemak yang banyak. Contohnya yaitu makanan fast food atau cepat saji yang sering kita lihat di iklan-iklan. Kemudian yang terakhir yang perlu dihindari yaitu makanan yang bernatrium tinggi. Contohnya ini adalah telur asin, ikan asin, dan makanan kaleng, sarden. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu makanan apa saja sih yang sebaiknya dikonsumsi oleh penderita diabetes. Jadi makanan yang sebaiknya dikonsumsi oleh penderita diabetes ini adalah yang pertama yaitu karbohidrat, makanan dengan karbohidrat kompleks. Contohnya adalah nasi, roti, singkong, mie, kentang, pasta, dan gandum, dan banyak yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah makanan dengan sumber protein yang rendah lemak. Contohnya ini adalah ikan, ayam tanpa kulit, kemudian ada susu skim, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Selanjutnya adalah makanan yang sumber lemaknya dalam jumlah terbatas. Oleh karena itu, dianjurkan pada penderita diabetes dalam mengelola makanannya diolah dengan cara
dipanggang, dikukus, disetup, direbus, dan dibakar. Maka selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara menghitung kebutuhan gizi pada penderita diabetes. Jadi, cara menghitung kebutuhan gizi pada penderita diabetes yaitu menggunakan perhitungan khusus yang dinamakan Perkeni 2015. Jadi, pada orang dewasa rumusnya adalah dapat kita lihat. Jadi, rumus dari BMR laki-laki yaitu 30 kali berat badan ideal. Kemudian untuk BMR wanita yaitu 25 kali berat badan ideal. Nah, untuk energinya, untuk mendapatkan energinya, tadi kan basal. Nah, sekarang kita untuk mendapatkan energinya yaitu BMR tambah faktor aktivitas dikurang faktor usia. Jadi dapat dilihat berikut faktor aktivitas dari penderita diabetes dan berikut faktor usia dari penderita diabetes. Nah, rumus ini dapat dipakai untuk pasien dewasa. Nah, untuk kebutuhan protein, karbohidrat, lemak, dan mikronutrien yang lainnya yaitu disesuaikan dengan pasiennya atau penderita diabetesnya. Tapi biasanya nih kebutuhan protein pada penderita diabetes yaitu rendah atau sebanyak 10%. Kemudian untuk kebutuhan karbohidratnya itu sebanyak 55% sampai 60%. Nah, ini kategori sedang dari total energi. Kemudian untuk lemaknya, kebutuhan lemaknya yaitu normal, yaitu sebanyak 20 hingga 25% dari kebutuhan energi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pola hidup dari penyandang diabetes. Nah, pola hidup penyandang diabetes diantaranya yaitu pertama, mengatur pola makan sehat. Jadi penderita diabetes perlu untuk mengatur pola makan yang sehat, kemudian berolahraga secara teratur. Selanjutnya, berhenti merokok. Jika penderita diabetes ini merokok, maka diusahakan untuk berhenti merokok dan mengurangi konsumsi alkohol. Jika perlu, tidak lagi mengkonsumsi alkohol. Kemudian, jika berat badan berlebih, penderita diabetes dapat menurunkan berat badan. Selanjutnya yaitu menghindari stres dan kemudian mengobati komplikasi akibat diabetes seperti yang dijelaskan tadi ya. Ada komplikasi contohnya yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah, kemudian gangguan saraf, gangguan penglihatan, gangguan ginjal, dan semuanya itu diharapkan untuk diobati. Kemudian terakhir yaitu rutin untuk check up atau kontrol kondisi. Sebelumnya dijelaskan bahwa berolahraga atau aktivitas fisik adalah salah satu pola hidup yang akan dijalani oleh penyandang diabetes. Maka karena itu kita akan membahas aktivitas fisik apa sih yang cocok untuk penyandang diabetes. Jadi aktivitas fisik yang untuk penyandang diabetes adalah aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi fisik dan aktivitas fisik yang digemari oleh penderita diabetes. Jenis aktivitas fisik diantaranya yaitu ada jogging, senam, kemudian bersepeda dalam ruangan maupun di luar ruangan, dan yang terakhir yaitu berenang. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Sampai jumpa.